Komisioner KPU Kota Malang, Pak Izudin, yang saat ini mensupport kami semua dalam pelaksanaan acara ini. Juga terhadap kepada teman-teman media yang merupakan bagian dari pilar demokrasi, bagian dari hal penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Saya hormati dari Kominfo atau yang mewakili, di mana dalam hal sosialisasi terhadap masyarakat kita juga membutuhkan dukungan, baik itu bentuk fasilitas maupun action secara teknis dalam rangka melakukan sosialisasi tentang pilkada pada 2020. Jingle ini kan merupakan perintah KPU RI untuk dilakukan pembuatan jingle, baik dengan mekanisme penunjukan maupun mekanisme lomba. Nah, cuman kita putuskan untuk menggunakan mekanisme lomba. Karena apa? Karena dengan mekanisme lomba secara tidak langsung kita memberikan partisipasi kepada masyarakat luas untuk cipta jingle maupun maskot. Seperti itu. Total peserta tadi berapa? Untuk maskot 67, untuk jingle 24. Nah, jingle ini sempat mengalami perpanjangan karena yang ikut hanya satu pertamanya. Tapi ketika masa perpanjangan beberapa hari, kemudian bertambah sebanyak 24 total. Jadi kualifikasinya terkait dengan jingle itu ya tingkat originalitas, terus kearifan lokalitas, terus terkait dengan kualitas audio, terus terkait dengan kesesuaian lirik dengan tema pilkada kali ini. Nah, sedangkan tema pilkada kita itu adalah Pilkada Kota Malang, Integrasi dan Harmoni. Selanjutnya kami undang Bapak Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Malang untuk memberikan penghargaan. Tema dari maskot Malang atau lomba yang diadakan oleh KPU Kota Malang itu kan integrasi sama harmoni. Nah, saya ingin mengambil dari dua kata tersebut untuk implementasikan ke dalam kedua maskot. Nah, maskotnya jadinya yang pertama itu ada Samsuma sama Mbak Sawa. Yang Samsuma itu artinya suara Malang, yang Mbak Sawa itu artinya salam sejiwa. Jadi kedua maskot ini memiliki dua arti berbeda, tapi ada terkaitannya. Yang pertama itu Samsuma itu lebih ke suara Malang, lebih ke arah-arah demokrasi kayak integritas, sinergitas itu. Terus untuk Mbak Sawanya itu lebih ke kemasyarakatan atau ikatan sosial masyarakat Kota Malang. Nah, kenapa saya ambil budaya topeng Malang? Topeng Malangan karena yang pertama ingin menunjukkan wajah Malang, karena Malang itu budayanya banyak. Kan biasanya kita ambil, mungkin kita berpikir kalau lomba ini kan mesti singa atau flora fauna yang bisa burung manyar. Kita jadi ambil yang lebih berbeda, yaitu maskot dari topeng Malang itu sendiri. Nah, untuk karakternya itu yang maskot yang Samsuma itu kan lebih ke arah tegas sama jujur gitu. Untuk yang topeng Malangan yang Mbak Sawa itu lebih ke baik hati. Makanya kita fokuskan ke Samsuma itu ke tegas jujur, ke arah demokrasinya. Untuk Mbak Sawanya kita arahnya ke dalam arah-arah sosial-sosial itu. Berapa lama pengerjaan, Mas? Untuk pengerjaannya, untuk konsepnya dua harian. Terus untuk grafisnya mungkin 3 hari. Asetnya mungkin hampir 4 hari ya. Kalau aset-aset kayak stiker, pos-pos yang lain, terus setengah badan, sama animasinya juga. Jadi buatnya 4 hari aja ini ya?
Kalau untuk keseruannya mungkin hampir seminggu. Ya. Pertama kali ikut kayak gini atau sebelumnya sudah Kalau pernah juga ada? kalau maskot pertama kali. Kalau sebelumnya mungkin hanya ilustrasi sama logo gitu. Judulnya kan Ayo Memilih untuk Kota Malang. Sebenarnya kalau yang utama itu saya kenapa memilih konsep ini karena saya melihat Kota Malang dan saya kan ya mungkin saya rumahnya di kabupaten ya misalnya. Cuma beberapa kali saya ke Kota Malang dan ternyata di Kota Malang itu menurut saya berbeda dengan di Kabupaten Malang budayanya karena lebih di sini lebih modern. Terus makanya saya masukkan ada unsur elektroniknya, ada seperti yang kekinian, ala-ala kekinian. Cuma tetap saya masukkan di dalamnya ada tradisional yang tetap menggambarkan Kota Malang. Gitu. Jadi saya menggunakan konsep elektronik etnik. Jadi di sana ada elektroniknya, tapi juga tetap saya masukkan etnis karena di sana tadi ada unsur semacam jaranan ya. Jaranan kalau di yang sekarang di tempat kita ini kan kayak semacam bandengan. Jadi saya mengusung filosofinya itu karena juga sesuai dengan juknis yang ada. Jadi saya memadukan dengan juknis dan budaya yang ada di tempat saya. Karena saya lahirnya juga. Kenapa judulnya Ayo Memilih? Apakah memang mau mengajak atau melihat ada ketidakinian orang-orang untuk memilih kayak gitu? Sebenarnya yang utama sih, saya kan kebetulan alhamdulillah saya juga tidak hanya kompetisi ini saya ikut. Jadi saya sering ikut kompetisi dan kebanyakan yang saya baca itu kan dari petunjuk teknisnya ya. Jadi di situ ada temanya Ayo Memilih untuk Kota Malang. Nah kebetulan ada beberapa lirik dan kata yang memang saya kuatkan di situ karena untuk menguatkan, untuk menambah poin di temanya. Jadi saya masukkan Ayo Memilih untuk Kota Malang seperti yang di tagline terakhir tadi. Jadi itu kenapa saya memilih judul Ayo Memilih untuk Kota Malang. Lewat jingle yang dibuat ini, kira-kira pesan yang dimunculkan, yang diperkuat tentang Kota Malang sendiri apa Mas? Pesan yang ingin saya sampaikan dalam pembuatan jingle ini adalah yang jelas saya mau mengajak teman-teman yang ada khususnya di Kota Malang supaya mau memilih ya. Jadi meminimalisir golput. Kemudian kenapa saya mengusung tema yang elektronik tadi karena menurut saya warga Kota Malang itu kan sekarang sudah lebih milenial, modern ya, nggak kayak zaman saya dulu. Jadi masih agak istilahnya agak lumayan primitif ya gitu. Jadi saya mau masuk ke teman-teman milenial juga biar pesannya dari lagu saya semakin kuat. Kemudian juga tetap saya masukkan culture di dalamnya. Jadi saya mau masuk ke beberapa kalangan masyarakat. Jadi mulai dari yang anak muda sampai yang sudah dewasa. Berapa lama pengerjaan Mas? Pengerjaannya ini kurang lebih sekitar total 3 hari. 3 hari mulai dari awal pembentukan konsep sampai kita produksinya, terus take vokalnya. Kebetulan saya ada tim Pak, jadi ada tim arranger, saya sendiri, dan dibantu ada beberapa teman yang memasukkan unsur etnis. Kemudian ada
eksekutornya salah satunya juga saya sendiri yang penyanyi cowoknya itu tadi. Kemudian yang ceweknya ada tim yang profesional yang biasanya juga ikut lomba sama saya. Berapa orang yang terlibat? Yang terlibat totalnya ada 4 orang yang terlibat cuma ya kebetulan saya ada studio juga, jadi semua operasionalnya itu di tempat saya, di studio saya. Di mana studio? Studionya di Kepanjengan. Backgroundnya Anda sendiri apa Mas? Kalau saya Pengajar, musisi, apa? kebetulan saya adalah seorang guru di salah satu SMA di Kabupaten Malang. Kemudian kalau saya dulu belajarnya di Institut Seni Indonesia Jakarta.